Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, tentunya hari ini dalam keadaan yang sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 4, yaitu globalisasi. Apa itu globalisasi? Kita akan mempelajari pada kesempatan kali ini. Pada subtema 1 adalah globalisasi di sekitarku. Jadi, siapkan alat tulisnya dan jangan lupa selalu belajar, berdoa, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dimudahkan dalam menangkap apa yang akan saya sampaikan. Pada pembelajaran pertama, kita akan belajar mengenai muatan IPA, proses menghasilkan energi listrik. Tentu kalian semua tahu itu apa energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Jadi hampir semua peralatan yang kita pakai pada era ini menggunakan yang namanya energi listrik. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Bagaimana listrik tersebut dihasilkan? Sebuah contoh, di sini kita akan mengambil contoh pembangkit listrik tenaga air. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air dari waduk atau sungai, gambar nomor 1, masuk melalui pintu air di sini ya. Kemudian diatur oleh katup pengaman. Di sini ada katup, ada kerannya untuk mengatur besar kecilnya arus yang masuk. Air kemudian masuk ke tangki pengaman bertekanan. Ya, jadi di sini air dalam posisi miring atau turun atau jatuh sehingga tekanannya meningkat. Kemudian setelah itu air berada di dalam pipa tekanan, ya, nomor 5. Kemudian mengalir dan mengarah ke turbin. Ya, di sini ada turbin. Kemudian melalui katup pengatur tekanan. Ya, jadi ada pengatur tekanan juga. Kemudian mendapatkan energi yang besar. Ya, jadi di sini ada turbin, yang mana turbin ini apabila di sini turbinnya berputar, maka generatornya akan menghasilkan listrik. Ya. Kemudian dari generator, listrik tersebut akan dibawa ke transformer atau mentransmisikan, ya, ditransmisikan ke tempat tujuan, yaitu kita sebagai konsumennya. Jadi air mengalir, alirannya akan menghasilkan putaran pada turbin, dan turbin akan kemudian menggerakkan generator, dan generator menghasilkan listrik. Listriknya akan dibawa ke kita. Dalam ruang lingkup yang kecil, contohnya kita yang berada di pedesaan, kita bisa membuat kincir air, ya, pembangkit listrik mikrohidro, ya, mikro kecil hidro air, ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ada kincir yang diputar oleh air, kemudian dengan menggunakan penghubung dihubungkan ke generator, dari generator akan menghasilkan listrik. Walaupun listrik yang dihasilkan tidak sebesar PLTA, tapi mampu untuk menerangi beberapa rumah di tempat kita. Ya. Bagaimana proses penyaluran energi listrik? Yang pertama, energi listrik dihasilkan oleh PLTA dan siap disalurkan. Kemudian, energi listrik terlebih dahulu melalui kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra
tinggi atau sering disebut dengan sutet. Jadi tegangannya di sini ekstra tinggi, sangat berbahaya sekali listrik yang berada di sutet ini. Jadi hati-hati apabila adik-adik rumahnya di dekat dengan sutet, ya jangan suka bermain layangan karena tegangannya sangat tinggi, takutnya benang-benang layangan akan menyentuh kabel-kabel tersebut. Kemudian energi listrik masuk ke transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Biasanya transformator awal adalah menaikkan tegangan. Mengapa tegangan dinaikkan? Agar mengurangi resiko kehilangan energi. Ya, jadi dengan tegangan yang tinggi, resikonya untuk kehilangan energi lebih sedikit. Kemudian energi disalurkan ke pabrik-pabrik. Biasanya membutuhkan listrik cukup besar. Jadi pabrik ini kebutuhan listriknya cukup besar. Makanya biasanya pabrik mengambil langsung dari sutet. Berbeda dengan rumah kita. Ya. Bagaimana dengan rumah kita? Nah, kalau rumah kita energi listrik itu harus diturunkan dulu dengan transformator. Ya, diturunkan dulu dan tegangannya menjadi yang kita pakai adalah 220 volt ataupun 110 volt untuk daerah-daerah tertentu. Nah, setelah diturunkan, maka energi tersebut baru bisa kita pakai ke rumah-rumah kita. Kalau energinya belum diturunkan, maka alat listrik yang ada di rumah kita tidak kuat menahannya. Karena alat listrik yang kita pakai adalah tegangannya berkisar antara 110 sampai dengan 220 volt saja. Mengapa sering terjadi mati lampu? Apa saja kendalanya? Ya, perhatikan di diagram ini. Dari pembangkit listrik melalui sutet, tegangan ekstra tinggi, kadangkala terjadi sambaran petir. Ya, kalau terjadi sambaran petir, maka listrik tidak akan sampai di gardu induk. Kadangkala pula terjadi pohon-pohon yang tumbang. Maka dari itu, apabila ada pohon-pohon di sekitar adik-adik yang mana membahayakan listrik, segera ditebang. Tentunya bukan adik-adik yang menebang, tapi kita cukup memberitahu kepada orang yang lebih dewasa. Ya. Kemudian bisa terjadi karena adanya pekerjaan-pekerjaan lain. Ya. Bisa terjadi karena binatang. Ada binatang yang bertengger di kabel-kabel tersebut sehingga terjadi konsleting. Atau juga ada penggalian, ya, sehingga tanahnya bergerak dan kabel-kabel tersebut rentan atau tiangnya rentan untuk roboh. Ya. Jadi itulah diantaranya penyebab mengapa kadangkala terjadi mati lampu. Selanjutnya kita membahas mengenai muatan IPS. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Ya. Globalisasi adalah proses masuknya ruang lingkup dunia. Jadi tadi globalisasi itu masuknya proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi kita bisa melihat apa yang ada di satu daerah terdapat juga di daerah yang lain. Contohnya ada jam dari Swiss kita bisa pakai. Ya. Kemudian mobil dari Jepang kita bisa pakai dan lain sebagainya. Penyebabnya adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan transportasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Contohnya, faktor kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN yang berhubungan dengan sumber daya alam berada dalam wilayah yang sama, ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya adalah bahwa yang mendorong faktor-faktor kerjasama anggota ASEAN adalah kesamaan sumber daya alam. Contohnya di Indonesia ada sawit, di Malaysia juga ada sawit. Nah, ada batu bara, di sana juga ada batu bara. Ya. Berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Ya, kita sama-sama berada di Asia Tenggara, mempunyai iklim yang hampir mirip. Ilmu pengetahuan dan teknologinya juga sama, hampir sama, walaupun tidak sama persis. Ya, karena kita sama-sama negara berkembang.
Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama, penanggulangan bencana alam. Jadi ketika terjadi bencana alam, maka anggota-anggota ASEAN semua akan saling tolong-menolong. Ya. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Tentu kesejahteraan sosial antara di Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN tentunya terdapat kemiripan. Maka dari itu perlu adanya peningkatan kesejahteraan. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara ASEAN. Jadi melindungi hak, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Jadi kualitas kesehatan juga sama. Hari ini bahkan kita semua, bukan cuma negara ASEAN saja, di seluruh dunia kita sedang meningkatkan kualitas sarana kesehatan dengan berlomba-lomba untuk menemukan antivirus corona. Meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Ya, meningkatkan perlindungan sosial. Kemudian ada juga kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Apa saja? Contohnya adalah meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ya. Meningkatkan jumlah tenaga ahli, maka dibentuklah pelatihan-pelatihan tentunya. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Ya, laboratorium dibentuk dan lain sebagainya. Kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Ya, bekerja sama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, ingat, ada sumber daya manusia, SDM, dan sumber daya alam atau SDA. Menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Tentu tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan. Mengenalkan budaya khas masing-masing negara. Melakukan pertukaran pelajar. Jadi pertukaran pelajar agar pelajar-pelajar kita mempunyai pengetahuan mengenai negara-negara lain, bisa melihat dengan mata kepala sendiri dan lain sebagainya. Meningkatkan jumlah UKM, usaha kecil menengah, UKM ya, usaha kecil menengah dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Contohnya UKM-UKM pengrajin batik dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Nah, contohnya adalah batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Nah, untuk materi ini, adik-adik bisa melihat di buku siswa. Ya, jadi adik-adik bisa pahami di buku siswa nanti. Kemudian kita akan berusaha mencari informasi penting dari teks eksplanasi berikut. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan. Salah satunya adalah dengan menjawab pertanyaan. Contoh pertanyaan yang dapat kita gunakan untuk membantu memahami teks eksplanasi adalah, contohnya, kapan batik mulai disahkan sebagai warisan dunia? Yang tentu tadi di atas sudah ada dan dapat adik-adik baca di buku siswa. Siapa tokoh dunia yang pertama memakai batik? Apa fungsi batik? Dan lain-lain. Jadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita dapat menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Informasi penting dalam teks eksplanasi juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk gambar berseri. Pertama-tama, kamu harus menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Setelah itu, tuliskan ulang informasi yang didapat. Jadi, untuk menemukan, kita juga bisa menggunakan gambar berseri. Jadi, kita mungkin di situ kita mencari gambar-gambar, kemudian kita susun dari awal bagaimana kain batik sebelum diproses, bagaimana pemrosesannya, bagaimana penjualannya.
Nah, gambar-gambar itu kita susun dan kemudian kita nanti dapat menemukan informasi pentingnya. Selanjutnya, kita masuk ke muatan PKN. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda tentunya. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Berikut contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Jadi setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, maka kegiatan ekonominya pun berbeda. Ada yang sebagai pedagang, ada sebagai petani, ada yang menjual jasa seperti ojek online dan lain sebagainya. Membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Jadi ada patokan-patokan tertentu di mana dalam membayar barang yang dibeli harus sesuai dengan harganya. Ya, tentu saja harga itu bisa merupakan harga yang ditetapkan, bisa juga dengan menggunakan harga yang disepakati. Ya. Apa bedanya? Kalau harga yang ditetapkan itu biasanya tidak dapat ditawar, sementara harga yang disepakati itu biasanya terjadi tawar-menawar. Bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Tentunya kita tidak boleh membeda-bedakan pekerjaan orang tuanya. Menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Setiap orang tua, temanmu tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama. Setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar. Sikap saling menghargai itu memberikan motivasi seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan baik. Jadi ini perlu diperhatikan. Baiklah adik-adik, kita sampai pada penghujung pembelajaran kita. Nah, mengapa kita hanya 4 pelajaran saja? Karena untuk muatan, seni budaya, dan prakarya, kita akan mempunyai video tersendiri, dan matematika kita juga mempunyai video tersendiri. Tingginya gunung bisa didaki, sungguh indah di saat senja. Cara belajarmu mari perbaiki, agar mudah menyerap ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.